Halo guys, kembali lagi bersama gue Stefan di channel gue Stefan Animal Planet, tentunya pada konten Stefan Goldfish. Jadi pada kesempatan kali ini, gue tadi baru banget beli ikan baru nih. Baru banget beli ikan koki baru dari farmnya Favor Goldfish. Ini nanti boleh di follow juga Instagramnya, nanti gue cantumin di kolom deskripsi. Jadi dia ini adalah boleh dibilang breeder lokal ya, yang ada di Bali dan Pasar. Nah, gue di sini pengen ngebahas tentang, sorry ini kameranya agak ngoblur-ngoblur, kayak gimana sih sebenarnya penanganan kalau kita baru beli ikan itu bagusnya gimana. Kayak misalkan kan banyak yang bilang kayak kalau beli ikan di pasar di karantina dulu, tapi kalau belinya kayak di breeder yang udah bagus terjamin gak usah di karantina. Ya gue setuju gak setuju dengan opini itu, tapi gue sebagai penghobi koki ya, penghobi goldfish, selama gue bermain gue gak berani ambil resiko. Jadi mau tuh ikan dari breeder terkenal, dari farm apa, bukannya tidak menghargai, tapi gue untuk keamanan pribadi juga, gue pasti akan selalu melakukan yang namanya karantina. Nah, seperti apa sih karantinanya dan penanganan ikan baru beli itu seperti apa, khususnya untuk ikan goldfish ya, itu akan gue jelasin ke kalian semua. Nanti gue bakal nyiapin alat dan bahannya dan gimana step-stepnya dari awal ikan datang, kita beli dari pembeli sampai masuk. Ini gue pengen masukin dulu ikannya. Ini gue beli, ini gue ngevideoin sendiri. Ini gue beli ikan Oranda Panda. Sekalian lihat, ini Oranda Panda dari Favor Goldfish. Ini karena di dalam plastik jadi efeknya agak cembung gitu ya. Nah by the way ini nih kayak ada bekas kutu. Ya tadi gue nanya omnya, katanya ya emang kemarin katanya lagi hujan, jadi ini kan ikan ditaruh di kolam, makanya jumbo size. Nah, kalau hujan itu rentan banget buat ikan-ikan koki kalau yang dipiara di kolam itu untuk terserang sama yang namanya kutu jarum gitu guys. Nah, jadi apalagi ikan itu sakit atau bagaimana yang nggak dapat kita pastikan dari breedernya, itu kita harus selalu mengantisipasinya dengan cara ya main aman aja. Emang sih apalagi sebagai gue pas baru-baru penghobi awal, main ikan koki baru awal-awal, pasti kalau beli ikan baru pengen banget langsung gue masukin ke tank gitu. Gue cuman aklimasi doang, langsung gue masukin. Ya sebenarnya itu agak beresiko sih gitu ya buat gue pribadi. Even sellernya itu atau breeder ikannya itu terpercaya, itu agak riskan lah gitu. Karena gue pernah ngalamin satu kejadian, kayak gue ikan udah tank udah bagus-bagus, ikan udah banyak-banyak, ya gue nggak mau nyebut juga itu karena bukan kesalahan dari breedernya murni, ya gue juga yang nggak sabaran. Dimana-mana beli ikan dimanapun tuh emang udah prosedurnya lu karantina wajib banget, gue mau tekanin wajib. Karena nanti yang bakal nanggung akibatnya ya lu sendiri. Ketika udah satu tank itu terkena, tercemar, terinfeksi oleh ikan yang baru lu masukin. Jadi kita kan nggak tahu kan, maksudnya kalau apalagi kan kayak lu mungkin beli di breeder atau di seller itu kan dia punya ikan dalam jumlah banyak, nggak mungkin kayak dia bener-bener merhatiin per ekor ikannya dia kondisi fisiknya gimana. Pasti dia itu memperhatikan kesehatan ikannya itu secara komunal gitu. Jadi kayak tank ini aman gitu. Kayak tadi ini kan contohnya sehat sih. Kalau kutu jarum itu nggak begitu fatal ya. Kalau nggak kena kayak di insang atau apa gitu nggak begitu fatal. Ya tadi kan kayak ada kutunya itu karena kehujanan. Sebelumnya gue lihat, gue udah mantau juga ikan ini sebelumnya nggak ada gitu. Ya itu karena murni kehujanan. Dan ikan si om tadi lagi banyak banget. Jadinya ya kena sedikit kutu jarum lah. Nah cuman tadi kutu jarum itu enaknya kita tinggal nyabut-nyabutin aja gitu guys. Dia tinggal kita cabut aja dari badan ikannya, diamatin di bagian mana aja secara menyeluruh gitu, tinggal cabut aja gitu. Bisa pakai pinset, bisa pakai tangan sendiri gitu.
nanti setelah kita udah pastikan aman, baru itu ikan kita karantina gitu. Jadi pastiin dulu yang utama bersih dari kutu itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja gue tunjukin gimana cara karantinanya. Gue skip ya guys. Oke, ini dia alat-alat dan bahan. Ya gue cuma ngegunain ember toples kerupuk gini aja ya. Ini udah cukup gitu. Jadi yang utama tadi pastikan, yang paling pertama itu kita pastikan kalau ada kutu, karena kutu itu kayak penyakit yang bisa ditanganin langsung gitu ya, terutama kayak kutu jarum atau kutu kura-kura apapun itu, lo tinggal buat rendeman air garam, taruh ikannya di situ biar kutunya lebih gampang dicabut. Yaudah cabut-cabutin aja gitu, bersihin. Nah cuman kalau jamur atau busuk insang, aeromonas dan lain-lainnya itu emang perlu treatment yang nggak bisa hanya dengan lo cabut gitu. Itu perlu pengobatan dari internalnya, dari dalam tubuh ikan itu sendiri. Jadi perlu menggunakan obat-obatan. Nah di sini kenapa gue ngasih ngarantina ikan itu pakai obat, yaitu karena untuk mencegah, jadi ikan itu dalam perjalanan itu bisa stres, mungkin sehat ya dari breedernya, atau lu bawa dari pembeli atau lu beli dari luar kota dikirim gitu. Nah selama di perjalanan itu kan dimasukin di entah via bus atau via pesawat, itu nggak semua ikan tingkat stresornya itu sama. Ada ikan yang emang nggak bisa stres gitu dia, apalagi airnya itu berbeda dengan air dia saat hidup biasanya gitu. Apalagi juga bahaya banget kalau ikan itu sebelum dikirim biasa nggak dikarantina dulu sama si sellernya. Nah ini makanya, nah by the way di sini gue ada garam ikan, ini blue salt ya. Ini sama sih intinya garam ikan kayak biasa, cuman dia kayak udah pakai metilen gitu. Nah ini gue paling suka produk Methylene Blue ini, yang Red Blue Dogs. Kenapa? Karena dia lengkap ya. Jadi kalau kandungannya itu sendiri, dia bilang dia bisa menangani white spot, cottonwell, velvet, trichridiasis, fin rot. Nah ini dia itu kan komposisinya. Jadi ada Methylene Blue yang biasa itu buat ngobatin ikan kalau ada jamur-jamur. Terus nih ada MgSO4. MgSO4 itu suasana ini ya, bahasa ya. Nah jadi dia ini berfungsi juga untuk menetralisir kalau ikan itu misalkan kayak kembung atau apa gitu selama perjalanan, mungkin terlalu banyak kena oksigen yang secara langsung ke air tuh. Nah ini gunanya buat gitu. Ini enfroxacin ini antibiotik, H2O2 ini peroksida, juga kayak buat ngebunuh patogen-patogen. Dan yang paling gue sukanya itu dia ada kalium permanganat atau PK guys, dalam konsentrasi yang rendah. Nah PK ini udah terkenal banget di kalangan penghobi ikan itu buat matiin ya bakteri lah, parasit atau apapun. Makanya dia ngeklaim dia bisa banyak banget, bisa buat segala jenis ikan, dan dia bisa buat segala jenis penyakit. Jadi satu produk buat menyelesaikan sekian masalah penyakit: jamur, parasit, bakteri, antivirus, kuman, luka, kutu. Cuman gue pribadi masih tetap menggunakan antibiotik lain seperti oxytetracycline kalau ikan itu terindikasi bakteri, contohnya kayak busuk insang atau merah-merah gitu badannya, aeromonas. Gue masih tetap, jadi gue nambahin ini juga bukan akriflavin ya, oxytetracycline. Nah berhubung tadi ikan ini udah gue periksa insangnya itu merah, good looking, nggak kenapa-napa, jadi gue nggak bakal memberikan antibiotik ke ikan ini. Gue cuma pakai ini aja. By the way ini gue nunjukin garam ikan, tapi ini nggak bakal gue pakai. Kenapa gitu? Kenapa bang? Yang gue tahu ngarantina ikan itu rata-rata pakai garam ikan. Itu betul. Tapi garam ikan ini fungsinya untuk melisiskan. Dia itu ngebuat kayak kalau coba lu pegang ikan lu kan ada lendir-lendir gitu kan. Lendir-lendir ikan itu jadi terkikis. Nah sehingga kuman-kuman atau penyakit-penyakit yang mungkin dibawa ikan itu pada lendirnya itu ke gerus gitu. Nah persoalannya, kalau lu mau ngarantina tanpa kontrol, dalam artian lu punya kesibukan, air garam itu bagusnya tiap hari airnya diganti guys. Atau sebenarnya kurang dari 1 hari sih sepengalaman gue, tergantung jumlah banyak garam yang lu gunain. Pasti nanti airnya bakal butek, bau, terus kayak yang berbusa gitu. Itu udah hal alami dari menggunakan garam. Jadi kalau ini sekedar
saran dari gua, kalau ikan lu itu udah nggak kutuan, udah nggak terindikasi terkena bakteri, sehat, kayak lu cuman pengen pencegahan aja, gua nggak rekomendasi untuk dikasih garam. Jadi gue bakal cuman pakai ini doang nih. Nah, dosisnya seperti apa ya, gue buat segini tuh gue kurang lebih pakai ininya tuh kayak 1/4 tutup botol aja gitu. 1/4 tutup botol, dikit ya, bahkan kayaknya kurang lagi deh gitu, dikit aja gitu. Ya, dan yang pasti siapkan air yang sudah diendapkan. Buat yang airnya itu bukan pakai air tanah, jadi kan kalau yang kayak apa PDAM itu kan mengandung klorin ya. Nah, itu bisa ngagetin ikan banget tuh. Karena langsung terjadi perubahan suasana air. Airnya kan kalau yang mengandung klorin tuh agak asam dan agak berbahaya buat ikan. Karena kenapa? Klorin itu kan asam, dia itu sifatnya korosi. Jadi itu dapat merusak insang gitu bro. Kenapa air itu harus diendapkan? Tapi nggak tahu alasannya kan, cuman kayak tahu supaya deklorinisasi. Ya kenapa? Klorin itu emang menimbulkan efek apa ke ikan? Nah, gue pengen ngasih tahu, klorin itu bisa, suasana yang asam itu membuat metabolisme di tubuh ikan jadi jelek dan dia sifatnya korosif terhadap insang gitu. Jadi kemampuan insang untuk mendapatkan oksigen dari air itu berkurang. Ya otomatis kalau ikan udah stres dalam perjalanan yang lama, dimasukin di air yang nggak diendapin dulu, dan itu bukan air tanah atau air isi ulang atau air galon buat para sultan, ya pasti mabok gitu. Oke nih, ikan langsung pengen gue cemplungin, jadi gue nyalain dulu aeratornya. Sorry. Nah, sebenarnya untuk aerator ini settingnya di kecepatan yang pelan aja. Kalau aerator lu bisa disetting, atau lu bisa gunain keran infus gitu. Ini gue pelanin, kan tadi kenceng nih. Ini sebenarnya masih agak kenceng sih, cuman ya udahlah segini aja. Berhubung ikan gue besar, untuk aerator segini masih kuat lah. Kenapa sih bukannya bagus ya bang oksigen itu tinggi, jadi aerator kenapa nggak dipasang sekenceng-kencengnya? Ya logikanya gini bro, seberapapun jumlah oksigen di udara, tubuh kita itu bakal menghirup sesuai jumlah yang diperlukan. Jadi mau jumlahnya 100.000, kalau tubuh lu cuma perlu 10 dalam sekali tiap nafas, ya lu bakal nyedotnya tetap 10 aja gitu. Di lingkungan yang oksigennya 20 juga tubuh lu bakal tetap nyedot 10 aja. Nah, aerator ini justru malah bisa bikin kalau lu ngarantina di tempat kecil gini, pusaran airnya terlalu kenceng. Apalagi lu banyak ikan ya, ngarantina sekaligus banyak. Itu saran gue jangan pakai tempat yang kecil gini, agak gedean lah. Terus aeratornya disetting kecil aja, tapi jangan kecil banget. Pokoknya cukup lah gitu. Supaya kenapa tuh ikan nggak malah mabok sama turbulensi yang dibuat sama aerator ini gitu. Oke, by the way guys, ini gue ngevideoin pakai satu tangan, jadi gue bakal skip dulu. Nanti gue buka ikannya sama gue tunjukin gue seberapa pakai metilen. Oke, ini Red Blue Dogs ya, rekomen banget. Gas bosku. Karet ikan udah gue buka. Kalau gue itu agak nggak apa ya, kalau buat ngarantina ikan ya, karena jumlah air barunya yang gue masukin juga nggak terlalu banyak, gue merasa aklimasi itu nggak terlalu penting-penting amat sih kalau buat ngarantina ikan gitu ya, selama lu pakai air yang udah nggak ada kandungan klorinnya gitu. Jadi ini gue pakai sebanyak apa? Ini gue pakai kurang lebih segini nih, gue cemplungin langsung ya, gue tunjukin. Ini kurang lebih 1/4 botol ya, segitu ya. Untuk ini segini ya, itu disesuaikan aja. Sebenarnya gue lihat aja dulu, udah cukup biru nggak deh? Enggak ya udah. Jangan pekat-pekat banget ya guys. Karena kenapa? Kalau menggunakan Red Blue Dogs ini jangan pekat-pekat banget. Karena ya dia ini kan mengandung kalium permanganat atau PK gitu. Yang mana kita tahu dosis PK itu kan sensitif banget. Lu harus bener-bener tepat dosis banget kalau pengen pakai PK buat pengobatan ikan. Apalagi ngarantina yang durasinya lama gitu. Jadi ya kurang lebih warna air lu sampai segini aja lah. Oke, paling gampang pakai wadah yang bening nih. Jadi lu bener-bener bisa ya niruin lah, at least setidaknya nih segini ya.
gue segini. Nah untuk lama pengarantinaannya berapa lama bang? Gue pribadi kalau tuh ikan sehat, pokoknya indikasinya berenang-renang gitu, 1 hari sebenarnya udah aman. Tapi belajar dari pengalaman, gue pernah ikan tuh kayak sehat, gue karantina berenang-renang, gak tau ya dia busuk insang cuy. Gara-gara gue hilaf, lupa meriksa insang. Gue lihat tuh ikan berenang, bagus, gue udah gak sabar, enggak gue periksa insang. Main gue masukin aja, gak taunya tuh ikan emang kuat, dia masih berenang-renang, taunya busuk insang. Ya gue tekor lah. Pokoknya waktu itu jadinya di tank gue kayak kena beberapa ikan, ya gue harus terpaksa mengarantina ikan-ikan lainnya. Nah ini gue bakal masukin ikannya. Ini agak ribet. Ups. Gue masukin pakai tangan ya, ala Hobbies Goldfish, langsung nyemplung, mantap. Ya, dia udah berenang. Kita pantau aja, liatin gitu. Ini kurang lebih 1 hari aja kalau ikan lu sehat. Maksudnya yang sehat tuh kayak gimana nih? Aktif gini, gerak-gerak gini. Kalau kayak diem-diem di dasar, nah tuh bisa jadi sakit tuh. Atau bisa juga kalau bukan sakit, kelamaan pengiriman. Jadi tuh ikan udah lemes, lama nggak dapat makan gitu. Yang misalkan kayak pengiriman seminggu, lu jadi perlu tahu tuh ikan akibat lemesnya itu karena sakit apa karena kurang makan. Lihat ya, nanti gue next selanjutnya gue bakal ngevideoin gimana pas ikan ini udah masuk tank. So gue skip ya guys videonya. Nanti gue rencana nih gue ngarantina ikan ini karena dia kelihatan sehat, mungkin 1 hari atau 2 hari something. Besok bakal gue lihat perkembangannya. Kalau dia sehat, aman, gas langsung masuk ke tank. Oke guys, skip dulu. Oke guys, ini udah hari selanjutnya. Nah, kalau ikan kira-kira sehat, udah terpantau, jadi ikan ini kita siap masukin ke tank. Coba kita cek lagi dulu. Ini gue angkat aja supaya lebih jelas buat meriksa. Oke, ikan berenangnya aktif. Sekarang gue mau ngecek apa, kemarin kan ada kutu tuh, bekas kutu di badannya, ada merah kan. Nah tuh terpantau. Oh ini dia bekasnya. Nah udah krem ya, udah membaik ya. Nah ini kalau kayak gini udah aman buat dimasukin tank. Cuman kalau lu pengen lebih bagus lagi, bisa lu karantina 1 hari lagi. Cuman gue pribadi ya gue biasa yakin kayak gini udah aman, karena gue juga kebetulan lagi sibuk. Untuk segini menurut gue udah cukup buat masuk tank. Yang penting pastikan jangan sampai ada sakit-sakit yang menularnya berbahaya gitu, kayak bakteri atau virus apapun itu terindikasi di ikan lo. Ikan diem-diem gitu habis di karantina, mojok, parkir di dasar, lo masukin tank, ya apes lo gitu. Nah ini kan sehat tuh, udah lihat berenang aktif. Oke, sekarang langsung aja kita masukin dan kita lihat ikannya. Welcome to your new home. Pakai tangan aja ala Hobbies Goldfish. Oke. Greetings sama teman baru. Silakan kenalan. Oke. Biasa ikan adaptasi dulu. Nah ini abis ini gue pengen ngasih tau poin penting. Jangan lupa kalau abis masukin ikan baru itu 1 tank itu harus puasa semuanya. Kebetulan gue pakai auto feeder. Puasa 1 hari aja, jadi gue tutup. Jadi nggak ada yang makan selama 1 hari. Kenapa? Karena si ikan ini perlu proses adaptasi di rumah barunya. Ini penting banget guys, supaya ikan lu umur panjang, supaya dia nggak dibully, karena supaya dia juga nggak merasa terkucilkan. Karena kenapa? Kalau lu masih tetap ngasih makan di saat lu masukin ikan baru, ikan yang baru itu kan masih adaptasi. Sementara ikan-ikan yang lain tuh kan udah pada nyaman, udah pada tahu habitatnya, udah pada betah gitu. Nah dia ini kasihan gitu, masih adaptasi, dia harus melihat ikan-ikan lain yang udah adaptif makan dan nyaman gitu. Dia bakal merasa
kayak apa ya, kayak gimana lu jadi anak baru gitu masuk kelas gitu, terus teman-teman lu kayak udah bisa pelajarannya dan lu masih mencoba beradaptasi gitu. Nah ikan itu akan stres dan dia yang tadinya sehat malah bisa jadi sakit lagi guys, jadi sia-sia proses karantina kita gitu. Oke, mungkin sekian info yang pengen gue bagikan ke kalian para goldfish addict mengenai gimana cara gue menangani ikan baru yang pengen masuk tank. So buat para goldfish addict dan buat para subscriber gue, boleh bantu like, dan buat yang baru-baru nonton boleh banget bantu subscribe, di like juga, di share ke teman-teman kalian semua, karena itu sangat terbantu dan bikin gue tetap semangat untuk terus konten. Oke, mungkin sekian yang dapat gue bagikan. Stay tune terus. Yo monggo, Goldfish Eddy.